Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Alright, before we start our lesson, let me introduce myself. My name is Susilawati from class B in 6th semester in English education program. So today, I'm going to make a learning video for senior high school. The material is how to express offers and suggestions. So everyone, before that, I have already tell you about today's materials is about offers and suggestion. So in offers, I have to explain about definition, purpose, how to express the expression of offers, and then how to respond, and then how to respond if you are accept or declining the offers. And then for suggestions, I have to tell you about definition, purpose, how to express, and then how to respond if you are accept or refusing the suggestion. Okay, first we start with the offer. What is offers? So offers is an expression of the desire by people in front of the other people to do something or not to do something. Offers mean that give something physical or abstract to someone which be taken as gift or a trade. Jadi penawaran. Jadi dalam bahasa Indonesia offers adalah penawaran, ya kan? Penawaran itu apa? Jadi dapat diartikan bahwa offers atau penawaran adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, penawaran dapat dilakukan dalam bentuk makanan, uang, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan, offers can be given terms of food, money, a solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Jadi penawaran juga bisa kita terima ataupun kita tolak. Jadi tergantung bagaimana orang tersebut menerima atau tidak penawaran kita. Okay, next. What is the purpose of offers? Jadi apa saja tujuan dari penawaran? Yang pertama yaitu first, to present or introduce or propose a help or this for consideration. Second, to propose to help, it can be accept or refused. And the last, to facilitate interpersonal communication between people. Jadi dari tiga poin yang dapat kita simpulkan tujuan dari penawaran yaitu untuk mengusulkan bantuan atau mempertimbangkan untuk membantu penawaran tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Jadi intinya tujuan dari penawaran yaitu untuk membantu atau membuat pertimbangan dari penawaran tersebut kira-kira bisa diterima ataupun tidak. Next, how to express offers. Jadi bagaimana cara kita mengungkapkan ungkapan penawaran? Yang pertama, sebelumnya when making offers we often use the following expression. Jadi sebelum saya memberitahukan apa saja sentence ataupun ibaratnya itu struktur kata yang bisa kita gunakan, kita harus mengikuti. Jadi kita bisa memilih kalimat apa saja yang bisa kita gunakan. Yang pertama yang bisa kita gunakan yaitu may. Contohnya may I, for example, may I give you a hand like this. Bisakah saya memberikan tangan saya kepadamu? Seperti itu. Itu contohnya kita ingin menolong seseorang. Kita ingin menawarkan pertolongan kepada seseorang. Yang kedua, kita bisa menggunakan can. Can I bla bla bla. Can I help you? Bisakah saya membantu Anda? Seperti itu. Next, shall I? Example, shall I bring you some tea? Bisakah saya memberikan kamu secangkir kopi atau teh? Like this. Next, would you like another piece of cake? The last, how about I?
For example, how about I help you about this? Bisakah saya membantu Anda tentang ini? Jadi, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan offers kita bisa menggunakan struktur kata may, can, shall, would, and how about. Okay, next. Sebelumnya saya sudah menyebutkan bagaimana cara kita mengungkapkan penawaran, apa saja yang bisa kita gunakan seperti kata may, can, shall, would, and how about. Nah, dari contoh ataupun dari kata-kata yang tadi itu bisa memang berupa pertanyaan dengan bentuk pertanyaan, jadi kita menanyakan kepada orang tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas atau kita harus mengetahui bagaimana cara menerima penawaran atau mungkin kita menolak penawaran tersebut. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara kita menerima penawaran tersebut. Kalimat pertama yang bisa kita gunakan, yes please, I really appreciate it. Jadi, ya silakan, saya benar-benar menghargai itu. Jadi, kita bisa menggunakan kata itu untuk menerima penawaran tersebut. Atau yang lainnya, thank you, that's very kind of you. Jadi, itu artinya hampir sama. Dan selanjutnya, sure, thank you. Tentu, terima kasih, seperti itu. And then, oh thanks, that would be very nice, like this. Itu sama saja artinya kita menerima tawaran orang tersebut. Dan terakhir, thank you, I appreciate your help. Jadi dari lima ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menerima penawaran tersebut, kita bisa menggunakan yang mana saja tergantung situasi dan bagaimana kondisinya. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita mengungkapkan jika kita menolak penawaran tersebut. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata berikut. Yang pertama, it's okay, I can do it myself. Itu artinya tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Yang kedua, kita bisa menggunakan kata no, thank you, tidak, terima kasih. Selanjutnya, don't worry, I will do it myself. Jadi yang ini artinya hampir sama ya, kesimpulannya sama maknanya dengan ungkapan yang pertama, yaitu seperti it's okay, I can do it myself. Dan yang ini, don't worry, I will do it myself. Jadi jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir, thank you for your offers. Jadi yang terakhir ini dia menolak dengan cara yang halus. Kita berterima kasih atas tawarannya, tapi kita tidak menerima tawaran tersebut. Okay, everyone. Before that, we have already learned about offers. As you know, we have already learning about definition, the purpose, how to express, like if you wanna giving a response or declining, or if you are wanna make offers. So now we have I want you learning about the suggestion. Okay, first we have first we start with the definition of suggestion. What is suggestion? So, suggestion is about say or write our ideas about what the people should do. Suggestion means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or plan for someone consideration. Jadi intinya suggestion atau saran adalah menyatakan atau kita ingin menumpahkan ide-ide kita tentang apa yang harus dilakukan orang tersebut. Jadi suggestion atau saran atau bisa kita sebut dengan sugesti artinya memberikan saran atau mengusulkan suatu ide atau rencana untuk menjadi pertimbangan seseorang tersebut. Nah, biasanya saran itu dapat berupa solusi atau ya berupa saran atau berupa rencana ataupun gagasan atau ide pokok kita ingin memberikan pertimbangan kepada orang tersebut. Oke, mungkin bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang purpose of suggestion.
The first, suggest mean to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or plan for consideration, or propose an idea or plan for consideration. It can be accept or reverse. Jadi suggestion itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Suggestion itu bisa kita artikan untuk mengusulkan ide-ide kepada orang tersebut, dan saran tersebut juga bisa diterima ataupun mungkin ditolak oleh seseorang. Yang kedua, suggestion are abstract and can be informed solution, advice, plan, and idea. Nah, yang kedua ini suggestion dan juga penawaran itu hampir sama, ya. Penawaran juga terkadang memberikan solusi ataupun saran, ya kan, kepada seseorang untuk mempertimbangkannya. Sedangkan suggestion juga hampir sama. Suggestion atau saran itu biasanya memberikan dalam konteks memberikan solusi ataupun rencana untuk seseorang untuk orang tersebut melakukan sesuatu, atau mungkin memberikan ide-ide yang bisa digunakan. Dan yang terakhir tuh facilitate interpersonal communication between different people. Ya, tentu saja kita bisa menggunakan komunikasi interpersonal terhadap orang yang berbeda. Jadi intinya suggestion merupakan keinginan atau kita ingin menumpahkan ide-ide atau mengusulkan saran atau solusi atau rencana kepada seseorang supaya orang tersebut bisa mempertimbangkannya. Cara kita mengekspresikan atau mengungkapkan bagaimana kita ingin memberikan saran. Nah, sebelum kita memberikan saran, kita juga harus misalnya kita dalam posisi ingin menanyakan apa yang harus kita lakukan, atau kita ingin meminta saran. Nah, jika kita ingin meminta saran atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu asking for suggestion, jadi kita bisa meminta saran kepada seseorang, itu kita bisa menggunakan ungkapan ataupun sentence yang digunakan. Yang pertama, for example, do you have any suggestion for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Seperti itu. Next, would you mind giving me your suggestion? Jadi artinya sama, tapi kita bisa menggunakan berbagai macam ungkapan yang digunakan. Yang selanjutnya, can you tell me about what I should do? And the last, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Jadi, dari keempat sentence itu mempunyai arti yang sama atau makna yang sama. Kita sama-sama ingin meminta saran atau menanyakan saran kepada seseorang. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami. Selanjutnya, sesudah kita memberikan atau kita di posisi seseorang yang meminta saran, selanjutnya kita dalam posisi ingin memberikan saran. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan yang pertama, you should bla bla bla. Misalnya, you should go to beach like this. Jadi kita untuk mengungkapkan atau memberikan suggestion itu yang pasti kita harus menggunakan kata kerja, karena hal itu harus dikerjakan seseorang. Kita harus memberikan for example, I suggest you do bla bla bla. I suggest you to watch a movie, for example. Jadi saya memberikan saran kamu untuk menonton. Jadi kita bisa menggunakan verb one setelah ungkapan yang di awal kita sebutkan. For example, let's go. Nah, let's go. Let's merupakan ungkapan yang bisa kita gunakan, sedangkan go merupakan verb one. Selanjutnya kita bisa menggunakan ungkapan why don't you. Nah, why don't you ini bukan hanya contohnya ingin kenapa kamu tidak, seperti itu. Jadi why don't you ini misalnya dalam bahasa Indonesianya kita artikan seperti ini. Kenapa kamu tidak melakukan hal itu? Kenapa kamu tidak menonton TV? Jadi seperti itu. Why don't you to watch blah 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 like this? And then you can use this expression. The last is what about? What about you do blah 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 blah?
like this. Jadi setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara kita menanyakan saran dan juga memberikan saran, selanjutnya kita akan mengetahui responding to suggestion. Bagaimana respon kita untuk saran tersebut. Kita bisa menerima saran atau mungkin menolak saran tersebut. Nah, jika kita ingin menerima saran, kita bisa menggunakan beberapa kalimat atau beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, sure or okay, yes, let's. Others, yes, I'd like to. Why not? And then the sound like a good idea or that's a good idea. Jadi 6 ungkapan ini bisa kita gunakan untuk menerima ungkapan atau menerima saran tersebut. Jadi bisa kita simpulkan makna dari penerimaan atau menerima saran ini, misalnya kita menyetujui saran tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari atau kita akan mengetahui ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan jika kita menolak saran. Yang pertama, no, let's not. Atau I don't feel like that. Atau I dislike your suggestion. Saya kurang menyetujui atau saya kurang suka dengan saran Anda. Atau I don't think it's a good idea. Sorry. Jadi di sini dia menyebutkan saya pikir itu bukan ide yang bagus. Maaf. Jadi dia sertakan kata maaf karena agar bahasa yang kita gunakan itu tidak terlalu kasar. Atau kita bisa menggunakan no, I don't think so. Jadi saya pikir tidak, seperti itu. Nah, jadi kita sudah mempelajari bagaimana cara kita merespon jika kita ingin menerima atau mungkin menolak saran tersebut. Selanjutnya, dan akhirnya kita sudah di akhir pembelajaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang offers and then suggestion. Jadi akan saya rangkum kembali. Offers merupakan suatu keinginan seseorang jika ingin memberikan ide kepada orang tersebut. Jadi offers atau penawaran itu bisa kita gunakan menggunakan ungkapan yang pertama bisa menggunakan kata may, can, shall, or would, and then how about. Dan juga kita sudah mempelajari bagaimana cara kita menerima dan juga menolak. Dan selanjutnya sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang suggestion atau saran. Saran merupakan suatu usulan kepada seseorang atau kita ingin mengatakan atau mengusulkan suatu ide kepada orang tersebut. Nah, dalam saran juga kita sudah mempelajari bagaimana cara kita mengungkapkan saran ataupun kita merespon atau menanyakan saran, memberikan saran, dan juga bagaimana respon kita untuk menerima atau menolak saran tersebut. Nah, sekarang di sini saya ingin memberikan kalian latihan. Di sini ada 4 soal. Kalian bisa menentukan kira-kira dari 4 soal ini, dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kalian bisa memahami apa maksud dari soal tersebut. Karena soal ini juga multiple choice atau pilihan ganda. Jadi saya harap kalian bisa latihan dengan beberapa soal ini. Jadi saya harap kalian bisa latihan menggunakan beberapa soal ini atau 4 soal ini dari materi yang sudah kita pelajari, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja, cukup sampai hari ini. Terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.